Nah, inilah rahasianya kenapa dalam wirid asas kita ada wirid baca ya latif 129 kali. Ya latif, ya latif, ya latif. Kenapa? Dalam ilmu huruf wal adat, latif itu jika dihitung lam, ta, ya, fa secara ilmu hurufiah angkanya 129. Bid'ah itu tidak ada ilmunya. Ya, yang bid'ah itu yang nggak ada ilmunya. Bahwa huruf-huruf itu ada nilai angkanya dan itu bukan ilmu sihir ya. Sudah mulai ngamalin ya? Ya Latif, ya Latif. Saya pernah sangat sangat emosi dengan satu kelompok aliran, ingin balas tapi pas zikir wirid asas sore-sore, ya Latif. Itu kayak kolbu itu langsung nyes, yang panas itu langsung kayak sejuk, hilang. Emosi hilang, ingin membalas hilang, dendam hilang. Ini rahasia nama Allah Al-Latif. Kita ketemu ada kiai yang ngobatin orang gila. Jadi dia kalau orang gila di jalan dia pungut, dia taruh di pesantrennya. Pesantren Majanin, pesantren orang gila. Ini kiai luar biasa, murid Gus Dur. Kata dia, aku ngaji sampai ke Mekah ketemu Abu Yasin Muhammad Alwi Al-Maliki yang diajarkan zikir ya Latif. Jadi rumah yang dibaca zikir relatif, kolbu yang dibacakan zikir relatif, insya Allah Allah lembutkan kolbunya. Karena setiap hari ada aja pemicu supaya lisan ini kasar, pikiran ini kemudian kalut, masalah kita jadi macam-macam, emosi kita naik, hati kita kemudian bergejolak. Ya Latif itulah penawarnya. Setiap hari masih dikerjakan. 129 berapa menit sih ya? Ntar aja. Tapi berikut itu lengkap dengan wirid asas sebelumnya ya. Istighfar, la ilaha illallah, salawat, tasbih, 100 ditambah tadi ya Latif 129 kali. Oh zikir angka-angka ya namanya latihan. Kalau kita latihan belum kaya, kita ngitung-ngitung duit. Kalau ente sudah kaya, udah nggak perlu ngitung-ngitung. Sudah kaya belum zikirnya? Sudah kaya belum ma'rifatullahnya? Kalau belum kaya ilmunya kepada Allah, hitung-hitung dulu lah zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin. Hamdu yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa nabiyuhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma ashhid بأننا مسلمين مؤمنين محسنين وارزقنا الإنابة والاستقامة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik ikhwah saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi kajian bulanan Turos berarti karya-karya tulis yang berasal dari ulama terdahulu yang ingin coba kita aktualisasikan dalam masa yang sudah berbeda dengan mereka, tapi masih banyak yang relevan dengan kehidupan kita ya. Insya Allah. Dan ini alhamdulillah setiap hari Senin sudah jalan dengan kitab yang berbeda, dengan para abuya yang berbeda. Bedanya kalau sekali sebulan ini buya-buya ini ada penyakitnya. Kalau saya ngajar mereka nggak mau ngajar. Jadi kalau saya hadir udah nggak mau ngajar, harus dipaksa-paksa dulu. Nah tapi kalau saya nggak, mereka bagi kuota. Kepincut kayaknya ya. Baik. Alhamdulillah ini sudah ada terjemahannya dibuat oleh Buya Yunal. Ya, cuma dia nggak mau sebut namanya, disebut saja Ribat Nuraniyah Syemiyah. Sudah dapat PDF-nya. Nanti dicetak sendiri ya. Cetak sendiri. Disimpan di rumah, tapi pegang juga PDF-nya di handphone. Ya, kalau bisa sekali sebulan dibaca semua, kan ini sudah ada artinya ya. Jadi selain Al-Quran, wiridnya harus tahu makna. Jika tidak, cukup
zikir-zikir asma, zikir-zikir nama atau selawat yang diulang-ulang. Oleh karenanya, orang yang tidak mampu bahasa Arab tidak dianjurkan baca hizib-hizib yang beragam. Cukup baca wirid, zikir Allah Allah 100, 1000, selawat 400, selawat 100 cukup. Daripada baca hizib panjang. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan kemarin, di Ribat ada 4 atau 5 menu zikir. 1, pratalkin, ya hayu ya qayyum, ya. 2, setelah talqin. Setelah talqin ini dibagi 4. Tolong ingetin kalau saya lupa ya. 1, bagi yang murid yang mustaghil, murid yang sibuk. Yang sibuk, misalnya bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Ini bukan makom ya, ini bukan makom. Ini hanya menu. Sesuaikan kondisi kita. Sibuk kerjakah, berniagakah, guru, karyawan, PNS, petani, terserah. Yang penting nelayan apalagi itu sibuk sekali, maka cukup zikirnya wirid asas. Ada wirid asas di kumpulan untuk zikirnya. Kalau sholat tetap 5 waktu ya. Terus yang kedua, murid yang salik. Ini di musim-musim suluk. Semua wirid kita tinggalkan kecuali yang sudah dikurikulumkan saat lagi riyadhah. Misalnya kita riyadhah 3 hari bulan Maulid, khusus sholawat. Jadi kalau ada punya amalan hizib bahar, hizib ini, hizib itu tinggalin dulu. Ya. Kalau bulan Ramadan khusus khalwatnya i'tikaf dengan khalwat tarikat Naqsyabandiyah. Jadi zikirnya kebanyakan zikir kolbu. Tinggalkan yang lain. Misalnya saya sama Nia, kalau udah masuk suluk Naqsyabandiyah hanya sama Naqsyabandiyah saja. Supaya apa? Supaya fokus. Supaya fokus. Nanti ada wirid Syazili, ada wirid Qadiri, tinggalkan yang lain. Fokus di situ. Nah, begitulah seterusnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, dari hari Senin sampai hari Jumat sibuk. Sabtu Minggu tidak sibuk, maka pakai yang keempat ini. Murid yang mutajarrid. Apa arti mutajarrid? Yang dia terlepas dari kesibukan. Nah, itu karena ada buku kumpulan wirid panjang. Ya udah hajarnya itu pagi apa, duha apa, zuhur apa. Kecuali misalnya antum tamasya rekreasi dengan keluarga, berarti kembali lagi ke yang pertama tadi, yang sibuk ya. Ya kalau bisa sekali sehari seminggu, dalam seminggu itu ada wirid kita yang kita fokus sesanggupnya, jangan bernafsu. Ya, sudah berapa itu? Bertiga. Yang keempat masih ingat? Yang sedang. Ini orang yang dia mau sibuk, dia mau ngapain, tapi dia sudah stabil rohaninya. Dia amalkan wirid maksurat yang sudah kita bagi sebelumnya, yang sudah ada terjemahannya. Misalnya hari-hari sudah biasa, tidak terganggu dengan kesibukan, kembali ke situ. Kita sebut murid mutawassit ya. Dan ini bukan makomat, bukan makam, ini hanya menu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau makomat, makom itu taubat, ikhlas, sabar, syukur, mahabbah, syauq, rindu. Kalau ke atasnya lagi ada ridho, ada mahabbah, di atas ridho, mahabbah, ada lagi fana, ada baqa, ada syuhud, ada muraqabah, macam-macam. Kalau makomat itu banyak sekali. Ada yang nulis 17, ada yang nulis 300, ada yang nulis 100. Nah, khusus untuk Ramadan, kalau umur kita panjang, Ramadan tahun Hijriah ini, bagi yang sudah suluk 2 kali, nanti ada masuk ke materi muraqabah ya. Walaupun muraqabah itu sudah mungkin Allah sudah kasih di awal berzikir, tapi secara manual kurikulum mesti dia alami, mesti dilewatin ya. Kalau sudah merasakan ujung makom di awal zikir, itu namanya majzub. Majzub itu ada yang majzub akal, ada yang majzub kolbu. Kalau majzub akal, hilang akalnya. Kalau majzub kolbu, dia sibuk zikir. Orang kira dia gila, padahal dia nggak gila. Dia hanya lagi asik. Ya, kalau orang gila bahasa Arabnya majnun, bukan majzub, tapi
mazahirnya, tampilannya hampir sama. Kayak Wan Sekhon, itu majzub. Itu bukan orang gila. Tapi kalau ada yang ngecek orang gila itu sederhana, kasih makan. Kalau dia nafsu makan, itu orang gila biasanya. Jadi kalau mau menaklukkan apa ODGG apa, ya di tepi jalan di mana kasih makan aja, nanti dia patuh sama kita. Tapi kalau majzub dia wali, akalnya dihilangkan, mahabbahnya dikencengin. Makanya dia suka nyanyi-nyanyi, suka solawat-solawat, suka aneh-aneh. Tapi kalau ngeliat ente yang dilihatnya kalbu terus, dia nggak ngeliat zahir lagi. Nah, itu terjadi pada sebagian aulia, ya. Di semua wilayah ada. Saya tanya ke orang Banjar ada, ke orang Kalimantan ada, di Padang dulu. Kalau bapak saya cerita, atuk saya itu namanya Muhammad Nur, itu juga orang majzub. Orang ya majzub lah, tapi nggak full. Nggak sampai ke Wan Sekhon. Namanya sudah ngeri, Muhammad Nur. Orang Nur Muhammad, dia Muhammad Nur dia. Ya, orang kampung nggak tahu. Orang kampung kira bapak atuk saya itu orang yang safih, bodoh. Enggak, bapak saya ngerti, ini orang cerdas. Ya, buktinya ketika ada hajat orang kampung bawa syekh mursyid tarekat yang masyhur, dia punya link. Yang mana kiai-kiai nggak ngerti cara ke sana, dia tahu caranya. Jadi waktu atuk saya itu Muhammad Nur diejek orang, terus dia bilang, kamu maunya apa? Aku wujudkan. Kata orang kampung, kamu sanggup nggak bawa Abuya Hasan Basri, yang kemudian jadi guru saya? Oh gampang katanya. 3 hari dibawa itu orang. Dulu belum ada taksi, belum ada Grab, bawanya pakai dolman apa? Kalau kita cuma naik bendi, delman ya. Bedanya kalau delman itu pakai roda gede, yang roda mobil, kalau kita pakai roda manual. Zaman-zaman pedati. Sanggup dia bawa. Bahkan dia bawa ke pasar, kemana. Ya, beliau lah yang nyebarin manhaj Imam Al-Ghazali di tempat kami dahulu. Ya. Ternyata orang yang dibawa itu jadi mursyid saya. Itulah yang pertama mentalkin kami, Tariqat Samaniyah, Qadiriyah Khalwatiyah, As-Suhrawardiyah. Inilah surau ini dipersembahkan untuk meneruskan ajaran beliau. Surau yang ini. Surau Nur Rahmani Jati Keramat, ya. Semoga Allah berkahi beliau di sana. Amin ya rabbal alamin, ya. Kita masuk terakhir apa Buya Yunal? Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah lil arif billah Sayyid Muhammad bin Al-Karim Samani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi. Amin. Harusnya ini sudah mau selesai. Ya, mungkin tinggal dikit lagi. Wa kuffa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian-bagian bagian terakhir ya, wa kuffa kaffaz zalimina anna. Jadi beliau berdoa, Syekh Saman berdoa, wa kuffa kaffaz zalimina anna wa li siwaka rabbi mattakalna. Ya Allah, tolong tahanlah kezaliman, sentuhan kezaliman orang-orang yang zalim anna, dari kami. Wali siwaka rabbi mattakalna, ya. Dan kepada selain engkau ya Allah kami tidak berserah diri. Perhatikan, walaupun iramanya bagus, sholawat ini tidak dianjurkan dibaca kecuali musim perang atau musim fitnah, yang fitnah itu kekacauan yang sudah sulit ditanggung. Salawat ashril. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashril zalimina. Itu ente jangan baca sembarangan, ya. Wa ashril, ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim lainnya. Saya mau tanya, ada nggak di antara antum yang nggak pernah zolim? Ada nggak?
Ada? Hari ini ada zalim nggak? Ya minimal ke pasangan, ke saudara, ke tetangga, orang di jalan, teman kerja, ke semut. Semut nggak mau ngapain yang dibunuh, ya kan? Kita ini ada zalim semua. Maka orang baca ini itu sama dengan sholawat bunuh diri. Lihatlah hari ini pembaca sholawat ini, ya sesama aswaja saling gontok-gontokan. Itu akibat pakai wirid tidak pada tempatnya. Maka berwirid itu pakai mursyid, jangan sembarangan. Jangan ke ahli hikmah yang daniyah, orang hikmah yang tujuannya dunia. Cari hikmah itu hikmah aliyah. Ya, orang-orang hikmah yang hatinya suci, niatnya luhur. Wirid-wiridnya, hikmah-hikmahnya bukan untuk kepentingan duniawi, tapi kepentingan kemaslahatan dunia dan akhirat sekaligus, ya. Wa kuffa kaffaz zalimin anna. Ya Allah, tahanlah ya tiraninya tangan orang zalim terhadap kami. Wali siwaka rabbi matakalna, karena ya Allah, li siwa kepada selain engkau wahai Tuhanku, matakalna kami tidak berserah diri. Ini bahasa bahasa halusnya, ya. Wa najjina min kaidi kulli hasidin wa syamitin wa mu'annifin wa mu'anidin, ya. Wa najjina, dan bebaskan kami, min kaidi kulli hasidin. Ada orang yang dia tidak menzahirkan zalim kepada kita, tapi dia selalu bikin huru-hara. Siapa aja mereka? Orang-orang yang hasad. Hasad itu orang yang ingin merenggut nikmat dari kita. Adakah orang yang senang kita senang? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada, dia bukan di atas mukmin, dia muhsin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Yang senang saudaranya senang itu muhsin. Muhsin itu orang yang cinta, suka berbuat baik. Kalau mukmin kadang-kadang kolbunya masih berpenyakit. Apalagi kafirun, orang kafir. Kata kawan saya, kami sudah gak gunakan kalimat kafir. Ya sudah, copot aja tuh Quran tuh surat Al-Kafirun tuh kalau ente berani. Ya, nggak bisa. Ijtihad kita jangan yukhalifun nas, jangan menyalahi nas. Allah memanggil orang kafir, ya kafir. Ayat kuliah ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kata kafir itu nggak keras-keras amat kok. Kafir itu juga maknanya musyarak. Bagi orang kafir, kita kafir. Itu nggak? Ya udah, santai aja. Ya, dan itu ada di hadis Muslim ketika baginda SAW mengatakan, amanna billah wa kafarna binau. Turun hujan, Nabi nggak percaya hujan itu faktor astrologi. Kalau orang-orang jahiliyah mengatakan hujan ini karena bintang itu, bintang Nau. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Muhammad SAW, kami beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Nau. Kafir. Tapi bagi orang-orang yang pagan, kita disebut kafir. Wa najjina min kaidi kulli hasidin, bebaskan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari rencana buruk kaidi. Apa arti kaid? Pakai kaf. Rencana buruk. Kulli hasidin, orang-orang yang hasad. Apa mana hasad tadi? Orang yang hasad, orang yang ingin merenggut nikmat dari kita. Kenapa ada orang hasad? Karena dia berprasangka nikmat itu harusnya untuk dia. Hasad itu ada bahasa halusnya yang positif, disebut ghibtah. Dalam hadis Nabi gunakan kata hasad tapi bermakna ghibtah. La hasada illa fisnatain. Tidak diperkenankan iri kecuali dua hal, dua orang. Jadi ente boleh iri kepada dua orang ini. Satu, rajulun atahullahu ilman, dalam riwayat lain Qur'anan. Orang yang Allah beri ilmu atau Quran, fayatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia sibuk membacanya baik siang ataupun malam.
Siang dalam ilmu rohani, itu di keramaian, malam itu dalam keheningan. Siang malam dia sibuk baca Quran. Atau yang kedua, Quran itu isinya ilmu atau bukan? Maka di riwayat Bukhari yang kedua, atahullahu ilman. Kita iri kepada orang yang diberi ilmu. Kalau dia mu'alim, dia sibuk mengajarkan dan mengamalkan. Kalau dia murid, dia sibuk belajar dan mengamalkan ajarannya. Jadi kita harus iri. Nggak boleh nggak iri. Itu iri yang disebut iri al-mahbubah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iri itu, hasad itu boleh dengan satu syarat. Kita iri orang dapat nikmat itu tanpa menginginkan nikmat direnggut dari dia. Itu baru boleh. Contoh, teman kita sukses di tempat bekerjanya, dia naik jabatan, dipromosikan. Kita nggak menginginkan dia jatuh, tapi kita ingin juga posisi yang hampir sama dengan dia. Boleh nggak? Itu boleh. Tapi kita cek. Nanti dia punya masalah, ente senang, berarti ente iri yang negatif. Oke? Nah, semoga iri yang ada di kolbu kita, iri yang positif. Bagaimana caranya? Nah, ini yang tidak disebutkan dalam banyak kitab. Fanzur annal mun'im al-haqiqi huwa Allah. Perhatikanlah bahwa yang memberi nikmat itu hanyalah Allah. Jadi yang naikin jabatan orang, hakikatnya Allah. Yang ngasih rezeki orang, Allah. Dan yang kemarin, kalimat Syaqiq al-Balkhi, masih ingat? Anna rizqaka la yuksam li ghairik. Rezeki kamu tidak akan pernah salah kirim kepada selain dirimu. Ya. Rezeki itu apa aja? Harta, pasangan, anak, rumah, kendaraan, jabatan, ya, popularitas, semua itu rezeki, nggak akan ketukar. Jadi nggak usah khawatir ya. Coba orang kalau belajar tasawuf, cemasnya pasti berkurang. Cemasnya pasti berkurang. Jadi kalau ada yang mengalami kecemasan, ya, ada yang mengalami, bahkan ada yang sakit epilepsi, itu kan karena gelisah yang parah. Zikir aja. Awal-awalnya akan masih datang tuh halusinasi itu, lama-lama nanti itu hilang. Maka tinggal cek, jika ada orang mengalami stres, gangguan, atau dia epilepsi dan segala macamnya, jika zikirnya kurang, ciri-cirinya halusinasinya bertambah. Kalau orang yang anxiety tadi, stres tadi, cemasnya bertambah. Kenapa? Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Obat hati yang gelisah hanya nama Allah. Nama Allah ada pada Rasulullah SAW. Maka ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Siapa yang hatinya masih gelisah, yang punya masalah kejiwaan psikologis, hadiri majelis-majelis maulid. Karena disebut nama Rasulullah. Dan nama Rasulullah, kata Imam Qutayyad, Allah jadikan mukaddimah untuk mengingat nama Allah. Nikmati orang macam maulid, apalagi yang bikin maulid itu orang yang bersanad, apalagi dia ahli zikir. Dia membaca nama itu penuh kerinduan. Rasa dia itu nanti akan mengalir kepada kita lewat suaranya. Jadi suara itu ada energinya. Kata-kata ada energinya, jangan salah. Saya kalau katakan kamu jahat, kamu jelek, itu ngefek nggak ke kita? Perasaan kita langsung berubah. Berarti kata-kata ada kekuatannya. Al-Quran itu kata-kata atau isyarat? Karena ada kekuatan pada kata-kata. Presiden itu berbeda dengan presiden yang dulu. Itu di kata-katanya dulu, baru perbuatannya. Ya, ada orang bisa kerja, ngomong nggak bisa, diajak orang juga. Bisa ngomong dulu, bisa gerakin orang. Ya, bisa kerja, apalagi alhamdulillah. Ya, orang yang pemimpin yang baik, yang kata-katanya sejalan sama perbuatannya. Pemimpin tuh nggak usah lihat Prabowo, itu presiden kita. Kita kan pemimpin di rumah. Kita pemimpin di diri kita sendiri. Ya, jadi kita kalau ngomong pemimpin jangan politik mulu pikiran ente. Akibat sering nonton podcast. Wa syamitin, orang yang suka membuli. Wa mu'annifin, orang yang kejam, kasar. Wa mu'anidin, orang yang suka memusuhi. Apa kalimatnya tadi? Bebaskan kami ya Allah dari rencana buruk, dari kata-kata buruk, energi buruk orang hasad, tukang bully, orang yang kata-katanya kasar, dan orang yang suka menyulut permusuhan.
Hari ini untuk musuhan itu mudah. Betul nggak? Buka aja sosmed. Betul, dan hari ini orang untuk ngomong jahat itu dibayar, namanya buzzer. Jangan ente kira buzzer itu murahan. Buzzer yang profesional gajinya bisa 20 juta sampai 50 juta sebulan. Tapi dia kalau mengerti apa yang dilakukan, dia sedang makan-makan daging orang, ya. Nanti kalau ketemu di akhirat, begitu pekerjaannya ada daging bangkai dia makan. Kita tanya, bro, kenapa ente makan bangkai? Ya, aneh dulu makan ente katanya. Ya, aneh dulu ngomongin ente. Nauzubillah, summa naudzubillah. Maka saya menjauhi majelis-majelis yang dulu saya pernah datangi, walaupun katanya bersanad ke Syekh Yasin, bersanad ke Syekh Umari, bersanad ke Syekh Thariqat Intorekut. Tapi kalau datang ke situ, kalau ketemu dia ngomongin orang terus, ngomongin tarekat ini, ngomong jelek orang ini, menggugat ijazah orang ini, saya nggak mau. Kita tinggalkan majelis begitu. Ya. Dan kalau di surau ribat, jangan sibuk ngomongin orang. Ya. Banyak-banyak khidmat aja. Ya, kalau mulai egonya naik, coba belajar-belajar khidmat, ngambilin minum buat orang, apalah yang bisa ingin ngancurin keakuan kita, ya. Waj'alna min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ini tambahan, ya. Dan jadikanlah kami farajan, jalan keluar, min kulli dhaikin, dari semua kesempitan, wa kulli hammin, semua masalah yang mengganggu pikiran, wa bala'in, dan semua bala bencana, makhraja, mohon jadikan jalan keluar ya Allah, gitu ya. Waqmat binaril ghaizi wal khusrani kulla aduwin muftarin wajan, ya. Dan mohon padamkan ya Allah setiap musuh, atau hancurkan bisa juga, padamkan bisa juga, ya, dengan terhadap api kemarahan dan kerugian setiap musuh yang memutus, ya, wajan, dan pendosa, ya, orang-orang jahat. Waj'alna min lutfikal khafi hijab sitrin syamilin sani. Dan jadikan kami ya Allah dengan kelembutanmu yang halus, yang tidak tampak, hijab sitrin, menjadi tameng penutup tirai kami, syamilin, yang meliputi, saniyin, ya, secara tinggi dan luhur, ya. Nah, inilah rahasianya kenapa dalam wirid asas kita ada wirid baca ya latif 129 kali. Ya latif, ya latif, ya latif. Kenapa? Dalam ilmu huruf wal adat, latif itu jika dihitung lam, ta, ya, fa, secara ilmu hurufiah angkanya 129. Bid'ah itu tidak ada ilmunya. Ya, yang bid'ah itu nggak ada ilmunya. Bahwa huruf-huruf itu ada nilai angkanya, dan itu bukan ilmu sihir, ya. Sudah mulai ngamalin, ya. Ya latif, ya latif. Saya pernah sangat emosi dengan satu kelompok aliran, ingin balas tapi pas zikir wirid asas sore-sore, ya latif, itu kayak kolbu itu langsung nyes, yang panas itu langsung kayak sejuk, hilang, emosi hilang, ingin membalas hilang, dendam hilang. Ini rahasia nama Allah Al-Latif. Kita ketemu ada kiai yang ngobatin orang gila. Jadi dia kalau orang gila di jalan, dia pungut, dia taruh di pesantrennya, pesantren Majanin, pesantren orang gila. Ini kiai luar biasa, murid Gus Dur. Kata dia, aku ngaji sampai ke Mekah, ketemu Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki yang ngajarkan zikir ya latif. Jadi rumah yang dibaca zikir ya latif, kolbu yang dibacakan zikir ya latif, insya Allah Allah lembutkan kolbunya. Karena setiap hari ada aja pemicu supaya lisan ini kasar, pikiran ini kemudian kalut, masalah kita jadi macam-macam, emosi kita naik, hati kita kemudian bergejolak. Ya latif itulah penawarnya. Setiap hari masih dikerjakan. 129 berapa menit sih, ya? Ntar aja. Tapi berikut itu lengkap dengan wirid asas sebelumnya, ya. Istighfar, la ilaha illallah, salawat, tasbih, 100 ditambah tadi ya latif 129 kali. Oh, zikir angka-angka, ya namanya latihan. Kalau kita latihan belum kaya, kita ngitung-ngitung duit. Kalau ente sudah kaya, udah nggak perlu ngitung-ngitung. Sudah kaya belum zikirnya?
Sudah kaya belum ma'rifatullahnya? Kalau belum kaya ilmunya kepada Allah, hitung-hitung dulu zikir. Sekelas Rasulullah mengajarkan zikir menghitung, maka ada zikir 33, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Beliau itu tidak pernah berdosa, tapi beliau setiap hari merasa dirinya berdosa. Maka beliau istighfar setiap hari dari 70 sampai 100 kali. Kita setiap hari berdosa, tapi tidak merasa berdosa. Makanya kalau tengkar sama teman, sama kawan di tempat kerja atau di rumah, kita ngomong, apa salahku? Selalu ngomong begitu. Hari ini kan gitu juga. Ya, satu lembaga besar yang terjadi konflik, yang kita cinta lembaga itu, ya terjadi konflik, ya dia ngomong, apa salahku? Gitu. Ya salahmu karena kamu tidak merasa bersalah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qahhar Ya Ali Ya Azim Ya Jabbar Ya Rabbi ihfazna ilal mamati min fitani zamani wal afat. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, hidupku berasal dari hayatmu. Ya Qayyum, terjemahan lama, Qayyum yang maha berdiri sendiri. Halo, perhatikan, apa arti terjemahan lama? Namun makna Indonesia modernnya bukan yang maha berdiri sendiri, yang maha mandiri. Boleh diterjemahkan begitu? Ada terjemahan lebih eloknya nggak Bu Yayunal? Melorah, yang maha mandiri. Belum ketemu padanan katanya. Itu kayaknya paling pas. Apa? Berdikari bahasa Melayu lama itu. Yang maha berdikari. Yang maha mandiri, Qayyum. Kalau secara harfiah, yang maha tegak, yang maha berdiri, yang maha tegak, yang maha teguh. Kayaknya itu lebih pas. Yang maha teguh. Ya Qayyum. Di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Imran, ayat 2, setelah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyun Qayyum. Maka padanan katanya huwa, Allah la ilaha illa, jadi Allah hayy qayyum huwa. Itu 4 primadona al-asmaul husna. Apa aja? Allah, hu, hayy, qayyum. Nah, di kita di Ribat, khusus tarekat Samaniyah Qadiriyah atau Qadiriyah murni, zikir yang sering dibaca adalah hu atau hayy, ya, atau qayyum. Itu ada tahapan-tahapannya, ada latihannya. Jadi misalnya orang kalau dia pemarah atau dia masih suka mengikuti yang buruk-buruk, itu obatnya zikir la ilaha illallah 70.000 kalau lagi suluk. Kalau sudah naik, udah tembus sampai ke nafsu ammarah, naik sedikit, lawamah naikin, illallah. Kalau sudah naik lagi, Allah, Allah, itu mulhamah. Kalau naik lagi, hu, gitu ya. Naik lagi, hayy, naik lagi, qayyum, naik lagi, qahar. Ini zikir yang dipakai di tariqah khalwatiyah, dan sebenarnya asalnya dari Qadiriyah, ya. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qahhar Ya Ali Ya Azim Ya Jabbar, ya. Wahai yang maha tinggi, yang wahai maha agung, wahai ya Jabbar. Apa makna Jabbar? Saya sering sampaikan, Jabbar Allah yang maha mengubah semudah mungkin. Itu Jabbar. Kalau terjemahan kasarnya yang maha tirani. Tapi Allah maha suci dari ketiranian. Allah itu maha mudah mengubah sesuatu, ya Jabbar. Jadi kalau kita punya tabiat yang susah diubah, sering-sering baca ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar. Baca aja 100 kali setiap hari. Dialamatkan kepada tabiat yang sulit kita ubah. Insya Allah nggak sampai 7 hari itu orang berubah. Insya Allah. Pasti berubah. Nggak ada yang nggak berubah. Nama Allah itu akan merubah dia. Karena nama itu tidak terpisah dari yang punya nama. Langsung Allah sentuh kalbunya, Allah sentuh tabiatnya, nanti diubah. Insya Allah, ya. Insya Allah. Anak kita sulit diubah, baca ya Jabbar 100 kali di waktu tidur, tiupkan di kening itu, di jidat atau di ubun-ubun. Ya, tahan napas, baca ya Allah ya Jabbar ya Jabbar ya. Minta dengan berkat ya Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan nama Engkau ya Jabbar, mohon ubah tabiat buruk anakku, jadikan dia kekasih Engkau, jadikan dia orang yang taat. Jangan doanya rezeki mulu, ya Allah mudahkan rezeki anakku, itu gampang itu.
Semua anak sudah dijamin rezekinya. Jangan minta sesuatu yang sudah dijamin Allah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi hafazna ila al-mamati min fitaniz zamani wal afat. Wahai Tuhan, jagalah kami sampai mati. Dari apa? Min fitaniz zaman. Dari fitan jamak dari fitnah. Fitnah bahasa Indonesia menuduh orang, tapi fitnah bahasa Arab kekacauan. Apa fitnah bahasa Arab? Jadi dulu ada film namanya Ayat-Ayat Cinta, tapi bahasa Arabnya kurang bagus. Hadi fitnah, hadi fitnah. Jadi ada orang nuduh dia tuh bilang hadi fitnah. Ini bahasa Arab pesantren di Indonesia ini, bukan bahasa Arab nih. Ya, bahasa Arab yang sudah keindonesiaan ya. Sama dengan kita kalau ditanya, akalta, kamu sudah makan? Biasa orang Indonesia jawab lama. Kalau orang Arab cukup menjawab la, tidak. Ada juga yang orang Arab sendiri salah. Kalau lagi tasyakuran hari lahir, mabruk gitu ya. Mabruk, mukaberuk. Mabruk itu bahasa Arab yang keliru sebenarnya. Tapi dipakai secara urfiah, secara tradisi, maknanya keluar dari mana aslinya. Mabruk itu onta yang ambruk, onta yang duduk itu ambruk, itu namanya mabruk. Kalau bahasa Arab yang sahihnya mubarak, Aid mubarak. Sering dengar gitu? Bukan Aid mabruk kan? Aid mabruk itu dong. Jadi kalau ingin mendoakan orang menikah, barakallahu lakuma. Kalau capek mubarak, gitu aja. Jangan mabruk, onta ambruk. Walaupun itu secara tradisi dipakai, secara bahasa lumrah, tapi coba kita mulai perbaiki ya. Kita nggak usah gunakan itu. Ya Allah, jagalah kami sampai mati dari fitaniz zaman, dari kekacauan masa, waktu. Wal afat, dan aib-aib kerusakan yang ada pada zaman itu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidaklah bertambah masa kecuali bertambah kekacauan. Kacau itu jangan dibayangkan hanya kekacauan politik, tidak. Kekacauan yang susah hari ini adalah kekacauan tabiat, perilaku. Ya, kita berlindung kepada Allah, semoga keluarga besar yang ngaji di sini, yang ngaji baik jauh ataupun dekat, Allah jaga dari fitnah ini, kekacauan ini. Apa kata Nabi? Ini contoh. Badiru bil a'mali salihah. Ya. Segeralah kamu beramal soleh sebelum terjadi fitnah. Apa fitnah akhir zaman? Seseorang yusbihul rajul mu'minah. Pagi hari seorang mukmin, wa yumsi kafira. Sore petangnya dia kafir. Sore dia mukmin, paginya dia kufur. Hari ini terjadi, orang berubah secepat itu. Apalagi di dunia kerja dan dunia politik, dunia bisnis apalagi ya. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Kemarin jadi projo, sekarang jadi probo. Ya kan? Begitu mudahnya orang, ya. Kita melihat, Masya Allah ya. Waqtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinani, bil fawzi bil jinani, bil janani ya. Waqtim lana ya Allah, tutuplah umur kami ya Rabbi bil imani, dengan iman. Coba baca sama-sama. Waqtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi bil janani. Ulangi. واختم لنا يا رب بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان. واختم, dan khatamkanlah. Husnul khotimah sering dengar? Husnul baik, khotimah penutup. Baik penutup umurnya, itu mana husnul khotimah. Wakhtim, tutuplah umur kami ya Allah bil imani, dengan iman. Iman itu simbolnya apa? La ilaha illallah. Yang paling puncak, raditu billahi, aku ridha kepada takdir. Orang yang hanya baca la ilaha illallah, tidak sampai ke bab ridha,
Dia tetap mukmin tapi dia nggak nyampe puncak. Ya, semoga kita nanti meninggalnya dalam baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meridai Allah. Raditu billahi rabbah. Gimana caranya? Siapa yang tahu masih besok mati apa masih hidup? Gak ada yang tahu. Karena kita nggak ada yang tahu. Anggaplah besok kita mati. Maka bacalah setiap mau tidur, setiap mau keluar rumah, setiap kali ngapain, apalagi pada azan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin ya abdika wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Lagi jualan. Ya bar ya karim ya wasul ya man lahu ihsanuhu mabdhul. Wahai yang maha baik. Bar. Sekarang kalau bar bahasa Indonesia lain ya. Masuk bar lain kan? Allah itu disebut bar, birru. Al-barru yakni khaliqul birri wa zatul birri. Sumber kebaikan itu disebut Allah al-bar. Asalnya bar gitu ya. Ya bar ya karim. Wah yang maha mulia dengan kemurahannya. Jati keramat, keramat jati. Keramat itu bahasa Arab. Ini saya bukan mau pantun, bukan. Jangan salah. Kayak mau pantun ya, sorry. Karamah, keramat itu kemuliaan karena kemurahan Allah. Karena Allah pemurah, maka Allah berikan keajaiban-keajaiban. Zat yang memberi keajaiban kemurahan itu namanya Karim. Karim itu orang yang memberi, walaupun yang diberi nggak tahu diri. Itu namanya Karim. Kalau orang yang, misalnya kita nih ngasih orang, terus orang yang kita kasih nggak tahu terima kasih, besok nggak kita kasih lagi, berarti kita bukan Karim. Ini yang di depan saya Karim bukan? Semoga hamba Allah yang Karim ya. Jadi hamba Allah yang Karim. Kita ini hanya Karim ke anak, ke saudara, bukan ke saudara aja enggak. Ke anak bandel masih dikasih, itu Karim. Coba Karim itu diperluas. Allah itu Maha Karim kepada seluruh makhluk. Betapa banyak makhluk yang durhaka kepada Allah, tapi Allah masih kasih mereka. Kasih nafas, kasih hidup, kasih rezeki, ya, kasih kesempatan untuk ingat kembali kepada Allah Subhanahu. Itu namanya Karim. Sering-sering baca ya bar ya Karim. Ya wasul, wahai yang menyampaikan, baik menyampaikan rezeki atau menyampaikan rohani kepadanya. Ya man lana ihsanuhu mabzul, wahai yang kebaikannya terhadap kami tercurah, ya, tumpah ruah, mabzul. Ya Rabbi waghfir lil abidil jan Muhammad Asyahir bis Samman. Ya. Ya Tuhan, ampunilah hambamu yang pendosa ini, jani. Jani ini bukan jin ya. Nggak ada tasydidnya. Jani artinya pelaku jinayah, pelaku dosa. Muhammad Asyahir bis Samani. Perhatikan, Syekh Samani wali kutub, tapi dia merasa dirinya pendosa. Maka ma ra'aita qutuban illa wa huwa yara nafsahu muzniban. Kita nggak jumpa wali kutub kecuali kita lihat dia selalu merasa dirinya pendosa. Sebaliknya, ma ra'aita munafiqan illa, kecuali la yara li nafsihi auratan wala zanban, ya, wala khata'an. Kalau kita jumpa orang munafik, dia selalu nanya, salahku apa? Apa salahku ke kamu? Ya. Gimana? Gak usah lihat orang, lihat kita aja. Diri kita sendiri. Kita ini sering begitu gak? Aku salah apa ke dia ya? Kalau masih ada pertanyaan begitu, ada kemunafikan kecil di sini. Langsung balik. Salahmu karena kamu tidak merasa bersalah. Kita jadi balik-balik ya. Lawan diri kita sendiri. Diri kita yang jahat kita lawan dengan diri kita yang baik. Wa walidayhi wa kadzal asyakh wa kulli man adhalahu mawaqi. Ya Allah, ya, ampuni juga orang tuanya, orang tua kami, guru-gurunya, orang guru-guru kami, dan siapapun yang menjadi saudara kami. Wa man lahu fi silkihi qad intazam bihaqqi man fika lahu adha qadam, ya. Siapa yang dalam perjalanannya telah, ya, teraturkan
bihaqi man fika lahu adha qadam, dengan hak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai maqam di sisimu. Lalu beliau tutup, ini penutupan. Jadi malam ini penutupan ini. Summa salatu wassalamu abada ala nabiyil hashimi ahmada wal ali wal ashabi wal atba wa kulli sabbin lihima kada. Lalu ya Allah, sampaikan salawat dan salam yang abadi kepada sang Nabi Al-Hashimi Ahmad. Begitu juga curahkan salawat dan salam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Kita ini pengikut Rasulullah, insya Allah dapat salawat ini. Wa kulli sabbin lihima kada, ya. Dan terhadap himaka, penjagaanmu, ya. Kulli sabbin, setiap anugerah rahmatmu, ya. Orang-orang yang berdoa, maksudnya juga sampaikan ke setiap orang-orang yang berdoa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ini berapa pertemuan berarti ini khatam Bu Yunal? Ada 8 ya. Nah, ini salah satu kebahagiaan kami. Kita diizinkan Allah membaca teks dari awal sampai akhir, ya. Alhamdulillahirabbil. Nah, dengan ini siapapun yang hadir, al-fakir walaupun tidak berhak, tidak pantas memberi sanad, tapi karena guru beramanah sebarkan ilmu ini, kasih sanad murid-murid yang ikut ngaji, fa'ajaztukum jami'an, ya, kama ajazani masyayikhi. Saya ijazahkan, ya, dengan perintah guru-guru kita tadi, siapapun yang mendengarkan kajian ini, terutama yang hadir. Qabilna kita. Al-Fatihah. Ya, ya. Suratul ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti sanadnya kita kirimkan, ya. Insyaallah tabaraka wa taala. Baik. Salawat dulu, sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Mungkinkah orang yang merayu berkata-kata yang kasar? Maka rayuan yang pernah disampaikan kepada Nabiullah Adam, kakek kita, Adam alaihissalam, itulah rayuan yang sangat halus sekali. Apa kata syaitan? Inni laka nasihun. Sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Amin. Begitu iblis mempromosikan, membranding dirinya, sehingga Nabi Adam pun karena tahu, oh, iblis ini orang yang sudah tua di surga, perlu dipertimbangkan kata-katanya. Namun ketika Nabiullah Adam terusir dari surga, apakah beliau menyalahkan iblis? Tidak. Beliau menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna. Kenapa Sayyidina Adam tidak menyalahkan iblis? Karena waktu tergoda, Nabi Adam tidak lagi mempunyai karakter hewan ternak, yang tamak, hewan buas yang emosional. Bahkan meskipun terpedaya, tapi karakter iblis alhamdulillah tidak menempel pada diri beliau. Makanya Nabiullah Adam tidak menyalahkan siapa-siapa, justru menyalahkan dirinya sendiri. Jika benar kita ini keturunan Nabi Adam, jika kita mengalami keterpurukan, terjebak pada sebuah kesalahan, jangan salahkan siapapun, salahkan diri kita sendiri. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pada paragraf yang ketiga dikatakan, wa manala sahabah radhiyallahu ta'ala anhum hadzal maqam as-sami. Para sahabat tidak sampai kepada makom tingkatan yang tinggi ini, wa darajat rafi'ah ba'dan kanu fi zulumatil jahiliyah, setelah mereka berada dalam kegelapan akhlak-akhlak orang jahiliyah, illa bi musahabatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mujalasatihim lah, kecuali setelah mereka suhbah dan julus kepada Nabi, suhbah berguru kepada Nabi, duduk bersama Nabi dan mendengarkan kata-kata Nabi. Itu sebabnya Imam ahli hadis Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari mengatakan syarat bahwa suatu hadis itu sahih harus muttasil,
harus bersambung antara guru dan murid, bertemu antara guru dan murid, dan tidak cukup satu kali pertemuan. Tapi harus ada tulus suhbah, panjang dan lamanya waktu berguru. Sehingga karakter kebaikan yang ada dalam diri guru pindah dan ditiru oleh si murid. Para sahabat yang dulu mereka melakukan semua kemaksiatan, yang kemaksiatan itu ada pada saat ini, ada pada zaman modern ini. Sebut saja apa kemaksiatan hari ini. Dulu ada di masa sahabat. Dengan karakter bercahaya dalam diri Nabi Muhammad SAW, itu mampu menerangi kembali kegelapan hati mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mereka hadir bersama Nabi, hadir di majelis Nabi, mengikuti akhlak-akhlak Nabi, melihat hari-hari Nabi. Jadi sangat sederhana, bukan dengan cara kuliah di kampus 4 tahun, S2 2 tahun, 3 tahun, atau S3 4 tahun, tidak. Tapi dengan cara mengikuti hari-hari Nabi SAW. Lalu akhlak Nabi yang ada pada sahabat itu diambil oleh tabi'in. Disebut tabi'in artinya orang yang mengikuti, taba'a, orang yang mengikuti baginda Nabi SAW melalui sahabat. Kenapa para tabi'in tidak langsung mengatakan, gak usah ikut sahabat, langsung saja kepada Rasul? Tidak. Mereka meyakini Rasulullah masih hidup di alam yang lain, tapi secara akhlak mesti berguru ke muridnya Rasulullah. Begitulah tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya. Tapi kenapa ada hari ini orang mengatakan, tidak usah ikut guru, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kita ini seorang Rasul, sehingga bisa langsung meminta kepada Allah, sehingga langsung bisa berkomunikasi dengan Allah? Jika memang antum sudah sanggup langsung berkomunikasi kepada Allah, silakan. Bahkan tidak perlu dengan Rasul. Langsung saja kepada Allah, mungkin menjadi Rasul yang baru. Tapi itu mustahil. Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak nabi setelahku. Berarti jika ingin berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad secara fisik sudah masuk ke alam lain. Maka kita mesti bertemu dengan orang yang pernah bersahabat dengan beliau. Mereka pun sudah wafat, maka digantikan generasi setelahnya. Sampai hari ini mereka masih ada. Mereka yang disebut dengan Al-Warras atau Al-Wurras Al-Muhammadi, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sahabat-sahabat maka Allah dikatakan di halaman 42-nya, khalidah khalidah ila qiyamis sa'ah, ini akan kekal sampai hari kiamat. Fa inna li Rasulillah sallam wurrathan minal ulama ila arifin. Kenapa? Inilah perbedaan umat Muhammad dengan umat selainnya. Umat Nabi Muhammad mempunyai pewaris-pewaris yang bersanad bersilsilah sampai akhir zaman. Mereka lah orang-orang yang arifina billah, yang mengenal Allah, bukan sekedar mengenal kitab-kitab, bukan sekedar yang mampu berdiskusi, tapi mereka adalah orang-orang yang mewarisi cahaya dari kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka tidak hanya mewarisi gelar. Maka tidaklah penting gelar doktor, gelar MA, gelar LC, gelar sarjana, jika itu cuma membuat orang pintar berbicara, tapi tidak berpintar dalam bersuhbah, tidak pintar dalam berakhlak. Maka sahabat-sahabat dulu di masa Rasulullah, yaktabisuna min nurih, mereka mengambil cahaya itu dari Nabi Muhammad SAW, lalu diwariskan ke orang setelahnya. Inilah yang Nabi katakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung mendapatkan cahaya siapapun yang melihatku. Beruntung ya dan beriman kepadaku. Beruntung juga siapa yang menjadi murid mereka, lalu murid mereka dan murid-murid terus sampai kemudian sampai akhir zaman. Alhamdulillah Allah izinkan kita berguru kepada orang-orang yang mempunyai silsilah keilmuan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini teman-teman yang dimuliakan Allah, tidaklah dapat diperoleh dengan sekedar membaca kitab, dengan sekedar hanya membaca Quran sendiri. Bukan berarti kita melarang orang baca kitab, bukan berarti kita melarang orang baca Quran.
Suatu kali Ubay ibn Ka'ab dalam halaman 45 diceritakan bahwa beliau melihat di masjid dan mendengar ada orang baca ayat Al-Quran yang berbeda dengan yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Kisah ini kan berulang kembali. Ketika kita melihat di masjid ada orang beramal berbeda dengan cara amalan yang kita terima dari guru kita, atau ustadz yang kita anggap ustadz ahli sunnah, ustadz anti bid'ah. Apa yang terjadi? Kita ingin mengingkarinya. Tapi dulu karena Rasulullah masih hidup, maka orang ini diseret dibawa kepada Nabi. Ini juga terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Ubay juga sama. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah tidak langsung menghakimi apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kemudian mengatakan kepada mereka berdua, kamu bacakan apa yang kamu hafal dari Quran. Kamu juga bacakan. Mereka masing-masing membacalah. Apa kata Nabi? Anda dua-duanya benar. Artinya teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, kebenaran mutlak milik Allah, tapi jalan mencapai kebenaran lebih daripada satu. Kebenaran mutlak hanya satu, tapi jalan mencapai kebenaran lebih dari satu. Maka jangan pernah memonopoli kebenaran yang hanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah kemudian menepuk dada Ubay. Apa kata Ubay? Qad ghasyani darbun fi sadri. Ya. Ketika Nabi menepuk dadaku, maka seakan-akan dadanya bergetar, diliputi sesuatu, ya. Ka'anni anzuru ila Allah, sampai akhir hadis. Seakan aku melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan, ya, wa min huna, di halaman 44-nya jika kita muncul senang, yatabayyan khata'u man yazun annahu yastati'u bi nafsihi ay yu'alija bi amradih ay yu'alija amradah al-qalbiyah. Maka kelirulah orang yang beranggapan bahwa dirinya sanggup mengobati dirinya sendiri, dirinya sanggup mengobati penyakit-penyakit kolbunya. Dan ini, teks ini dicetakkan awal-awal disalahfahami oleh pembaca, bahkan dipotong oleh mereka. Mungkin setelah ini juga ada yang memotong video kita, ya. Apa kata beliau? Keliru juga orang yang mengira ayatakhallasa min ilalihin nafsiyah, dia sanggup terbebas dari penyakit-penyakit keegoan bimajarrat qiraatil Quran, dengan hanya membaca Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Isa pada bagian footnote-nya mengatakan, kalimat aku ini disalahfahami oleh orang-orang yang berprasangka buruk. Mereka mengira saya melarang orang baca Quran, menghina orang baca Quran. Begitulah orang-orang yang hasad, selalu memelintir kata-kata lalu tidak menjelaskan apa maksudnya, selalu motong kalimat tanpa menjelaskan kesempurnaannya. Dari dulu, dari masa beliau ternyata sudah begitu. Jika hari ini ada, mungkin mereka satu komplotan, satu pewaris. Ternyata sifat buruk pun diwariskan. Setiap orang yang ego tidak mau berguru akan mengalami hal yang sama dengan orang-orang sebelumnya, walaupun formulasinya berbeda. Bahkan kata beliau, wal ittila' ala hadis Nabi SAW. Bahkan orang yang hanya membaca hadis Nabi dari buku-buku, dari lembaran kertas, itu tidak akan terbebas dari sifat-sifat zulumat, kegelapan dalam dirinya, jika hanya sekedar membaca tapi tidak berguru kepada orang yang membacanya. Dzalika li'anna al-kitab wa sunnah qad jama'a anwal adawiyah. Kenapa? Karena Quran dan sunnah itu ibarat taman herbal, ibarat ruang yang di situ ada macam-macam obat, macam-macam bahan pengobatan, yang bahan-bahan itu hanya bisa diramu oleh pakarnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan saidali. Barangkali hari ini kita sebut dengan seorang pakar apoteker. Fala budda ma'ahuma min tabibin. Seorang apoteker pun tidak bisa sendiri, dia butuh diagnosa dari seorang dokter. Maka butuh seorang tabib, yasifu li kulli da'in dawa'u wa li kulli illatin ilajuha. Butuh seorang dokter yang mampu menjelaskan, ini obat
Untuk penyakit apa? Ini penyakit, obatnya apa? Al-Quran itu obat, syifa'un lima fis sudur. Namun siapa yang mengerti bahwa ayat ini obat penyakit ini? Hanya orang-orang yang mewarisi obat itu dari baginda Nabi SAW. Dan itu tidak bisa cuma dengan sekedar membaca kitab. Saya sering membuatkan analog. Jika teman-teman mampu baca 1000 kitab kedokteran, apakah sudah boleh membuka praktek kedokteran? Jika saya membaca 100 buku pijit, buku tentang cara mengurut, apakah kemudian saya boleh buka praktek urut? Begitulah seterusnya. Sama. Jika dalam hal ilmu duniawi, kita harus punya sertifikat, ijazah, izin dalam membuka praktek, apatah lagi dalam persoalan akhirat, persoalan agama, maka perlu ada izin dari orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, minta izinlah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Lalu dari kisah Sayyidina Ubay tadi, Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan, "Walihada lam yastati ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayutabbibu nufusahum bimujarrad qiraatil Quran." Inilah istinbat, inilah penggalian hukum yang luar biasa dari seorang yang mengerti rahasia-rahasia hadis. Apa kata beliau? Berdasarkan kisah Ubay dan Umar yang menghakimi sahabat yang berbeda dengannya, ternyata kemudian diluruskan, dia diobati oleh Rasulullah. Ini bukti, hatta sahabat Nabi tidak sanggup mengobati dirinya sendiri. Apalagi saya, apalagi kita. Walakinnahum lazamu mustashfa Rasulillah. Ini bahasa majazi. Lalu mereka bermulazamah. Apa arti mulazamah? Membersamai, mengikuti, atau menginapkan diri mereka pada rumah sakit Rasulullah SAW. Mustashfa. Tapi ini bahasa majazi. Fakana huwal muzakki lahum wal musharrif ala tarbiyatihim wal musyrif ala tarbiyatihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian membersihkan kotoran-kotoran di kalbu mereka, membimbing rohani mereka. Inilah yang disebut at-tabib ar-ruhi, guru yang menjadi obat penyakit-penyakit rohani. Inilah makna surat Al-Jumu'ah yang biasa kita baca. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan yang ummi. Yatlu alaihim ayatih, mengalirkan bacaan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, lalu membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Kita terbalik, kita ajarkan dulu dalil, baru dibersihkan kolbu. Tapi sebelum kolbu bersih, orangnya sudah merasa bersih, akhirnya tidak kunjung bersih kolbunya. Ketika dia menjadi da'i, jadi ustadz, maka penyakit-penyakit kolbu yang belum dibersihkan itu terbawa dalam pengajarannya, terbawa dalam bimbingannya. Jika karakter emosinya belum dibereskan, belum diobati, maka dia mengajar dengan keemosian. Jika karakter kasarnya, kata-kata yang menjijikkan, kata-kata menghardik belum dibersihkan dari kolbunya, dia jadi ulama, jadi ustadz, maka dia akan menghardik siapapun yang berbeda dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau mengatakan berdasarkan ayat ini, fatazkiyatu syai' wa ta'limul Quran syai' akhar, halaman 46. Penyucian jiwa itu sesuatu bab yang tersendiri. Wa ta'limul Quran syai', mentransfer knowledge, keilmuan tentang Quran, itu bab yang berbeda, tidak boleh disamakan, ya. Maka teman-teman yang mulakan Allah, beliau mengatakan, kam nasma'an unasin mutahayyirin yaqra'una al-Quran wa yattali'una 'ala al-'ulum al-islamiyah katsira wa yatahaddatsuna al-wasawis syaitaniyah wa hum ma'a dhalika la yastati'una ay takhallasu minha fi salatihim. Paragraf kedua di halaman 46 ini betul-betul menampar saya dan kita semua. Betapa banyak kita dengar, kata Syekh Abdul Qadir Isa, orang-orang yang hafal Al-Quran,
orang-orang yang mampu mutolaah ilmu-ilmu yang luar biasa, bahkan bergelar syekh, kiai haji, doktor, LCMA, sarjana agama, sarjana hukum, sarjana, sebutkan semua gelar. Mereka mampu berbicara teori-teori tentang ilmu kerohanian, tetapi karena mereka tidak berguru, tidak bersuhbah, mereka tidak sanggup ayatakhallasu min hafiz salatihim. Mereka tidak sanggup untuk berlepas dari was-was saat sholat mereka. Artinya, hafiz Quran, mengerti hadis, mengerti ilmu fikih, tamatan luar negeri, dalam negeri, sama saja. Mereka tidak khusyuk dalam sholatnya. Saya tidak jarang mendengar kalam ini. Bahkan beberapa sahabat saya mengatakan, Ar-Razi, mustahil khusyuk. Padahal orang ini hafiz Quran. Padahal orang ini ngaji hadis sangat lama sekali. Apa yang salah? Khusyuk bukanlah sesuatu yang dapat dibaca dari buku. Khusyuk itu adalah ahwal rohani yang mesti ditimba dari ahli rohani. Siapa yang tidak pernah menimbanya dari mereka, dia tidak akan pernah minum rasa nikmatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca tentang nikmatnya menikah dari buku, dia membaca 1000 buku, mendengarkan 1000 podcast tentang pernikahan, ikut training 100 kali training pernikahan, tapi dia tidak pernah menikah. Dia tidak akan merasakan indahnya menikah. Lebih kurang seperti itu analognya yang dapat kita katakan. Fa idza thabata fi tibbil hadits anna al-insan la yastati'u yutabbiba nafsahu bi nafsihi walau qara'a kutub at-tib. Jika memang benar demikian, dalam ilmu kedokteran modern, seseorang pun tidak sanggup mengobati diri sendiri, walaupun dia membaca buku-buku dokteran. Ya, balabudallahu min tabibin yakshifu khafaya ilali. Dia mesti punya guru, punya dokter, punya terapis yang bisa nanti mengetahui masalah di badannya. Begitulah dalam perkara qalbiyah, dia mesti ketemu al-tabib al-muzakki, orang-orang yang dapat menyembuhkan kalbunya. Maka teman-teman yang melakukan Allah, jika saya sadar badan saya tidak sehat, saya datang kepada dokter. Betapa tidak adilnya kita semua. Sholat tidak khusyuk, berarti kalbu berpenyakit. Ada orang berbeda dengan kita, lalu kita benci dan kita ingin menyerangnya. Anti kritik. Ini tanda kalbu kita berpenyakit. Lalu kita tidak datang kepada dokternya, dokter rohani. Betapa tidak adilnya orang-orang seperti ini. Maka orang ini kemudian tidak dicintai oleh Allah. Dia tetap berpenyakit hatinya sampai nanti ketika hayatnya berpisah dari badannya. Itu yang disebut su'ul khatimah. Sahabat-sahabat karena Allah, jika seorang dokter tidak mungkin dengan membaca buku atau nonton TV, harus dia kemudian mendapatkan sertifikat izin daripada institusi resmi yang mengatakan kamu jadi dokter, dengan sumpah seorang dokter setelah kuliah 4 tahun 5 tahun lalu kemudian praktek kedokteran. Apalagi dalam ilmu kerohanian, maka ada masa berguru, ada masa praktek, baru kemudian diizinkan oleh sang guru untuk mengajarkan bagaimana cara membersihkan kalbu. Begitulah ilmu-ilmu ini bisa dianalogkan. Inilah penjelasan Syekh Abdul Qadir Isa mengikuti manhaj Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sahib Ihya Ulumuddin dan Munqidh minad Dhalal. Sahabat-sahabat makan Allah, di sini dikatakan juga, ya, maka tidak mungkin melakukan penyucian jiwa kecuali ala yadi mursyidin kamilin ma'zunin bil irsyad. Tidak mungkin kecuali dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyid itu sama artinya dengan murabbi. Mursyid itu sama artinya dengan seorang trainer atau seorang yang mampu kemudian menjadi mentor rohani kita. Kamil di situ bukan berarti sempurna, tiada celah. Kamil di situ berarti orang yang telah menyelesaikan tahapan-tahapan latihannya. Ma'zun, lalu dapat sertifikasi dari gurunya yang disebut dalam keilmuan kita ijazah. Bil irsyad,
Izin untuk apa? Bukan sekedar mengamalkan zikir. Maka ijazah itu secara umum ada ijazah mengamalkan zikir, ada ijazah mengajarkan zikir, ada ijazah membimbing para pezikir. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ijazah tersebut diwariskan dari masa ke masa. Dulu ada yang dengan lisan, kemudian karena zaman berubah, orang butuh bukti, maka sekarang ditulis dalam lembaran-lembaran kertas. Tapi bagi pemburu-pemburu ijazah, jangan senang dulu kalau sudah dapat ijazah kertas, karena kemurnian kolbu tidak ada pada kertas. Kemurnian kolbu ada pada kolbu itu sendiri. Walaupun saya dapat 1000 ijazah dari guru mursyid, jika tidak pernah mengamalkan ilmunya, tidak pernah suluk bersuhbah kepada mereka, maka ijazah tinggal ijazah, kolbunya tetap bermasalah. Lalu kemudian Maulana Syekh Abdul Qadir Isa menyebutkan di sini ada 7 dalil suhbah di Quran, karena ini zaman orang berdalil. Silakan dilihat surah Al-Ahzab ayat 23, Al-Kahf ayat 28, kemudian Luqman ayat 15, Furqan ayat 27 sampai 29, kemudian Zukhruf ayat 67, Al-Furqan ayat 59, dan begitu juga kisah Nabiullah Khidir dan Nabi Musa, Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pendek cerita, 7 dalil itu ada pada dalil yang ke-7. Sayyidina Musa sudah jadi nabi. Coba bayangkan, seorang rasul, seorang nabi bisa berkalam-kalam dengan Allah, tapi masih butuh seorang guru. Adakah di antara kita yang lebih mulia daripada Nabi Musa? Para sufi, para ahli tasawuf dituduh, difitnah oleh dajjal-dajjal zaman sekarang. Dajjal-dajjal teri yang mengatakan bahwa sufi meyakini wali lebih tinggi dari para nabi. Tidak, wallahi, demi Allah, ini tuduhan buhtanun azim. Ini tuduhan yang sangat keji sekali. Tidak pernah ada dalam kitab Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis, ahli sufi di masa salafus saleh mengatakan hal itu. Tidak ada di kitab Ibnu Arabi, tidak ada di kitab Ibnu Sab'in, tidak ada di kitab sufi manapun yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi daripada sufi. Semua itu adalah karena gagal baca, tidak bersuhbah kepada ahlinya, hanya membaca 1 lembar lalu tidak mengikuti lembaran berikutnya. Sahabat-sahabat berkata Allah, Nabi Musa ditanya oleh seseorang, adakah orang yang lebih alim darimu wahai Musa? Dia menjawab tidak. Maka Allah tegur agar masih berguru kepada Nabiullah Khidir, Balya ibn Mulkat. Seorang nabi, seorang rasul masih berguru. Kita siapa? Antum siapa? Saya siapa? Anda siapa? Jika kita sudah mengenal diri kita, pasti kita akan mencari guru yang akan membimbing kita kepada Allah SWT. Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali masih berguru kepada Yusuf An-Nasaj, kemudian Abu Ali Al-Farmadi, dan guru-guru yang lain. Imam Ghazali hafal ribuan hadis. Semua dalil kitab Ihya beliau hafal, karena beliau ahli hadisnya hanya sampai pada level ahli hadis versi ahli fiqih. Maka beliau menghafalkan matannya, teksnya, tapi tidak menghafalkan sanadnya. Berbeda dengan Ibnul Jauzi yang mengkritisi Imam Ghazali, hafal sanad dan matannya. Tapi zaman hari ini cuma mengajarkan arba'in 42 hadis disebut ustaz sunnah. Ya, orang cuma baca kitab Sahih Bukhari dianggap sudah langsung berbicara kepada Nabi atau langsung bisa berguru kepada Nabi. Betapa jauhnya manhaj kita dengan manhajnya ulama-ulama terdahulu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa kontrak belajar antara Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kata Nabi Musa dengan rendah hati beliau berkalam dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Di kitab ini halaman 47. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Apakah engkau perkenankan aku, wahai Balya Khidir, agar engkau mengajariku apa-apa yang Allah ajarkan kepada engkau daripada rushda, petunjuk-petunjuk. Maka seorang guru yang mampu memberikan rushda, disebutlah guru itu mursyid. Rasyada, ya,
yang kemudian fa'ilnya disebut rasyid atau arsyada yurshidu irsyadan fahuwa mursyidun. Mursyidnya Nabi Musa adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka gelarnya Nabiullah Khidir Syekhul Anbiya wa Syekhul Awliya. Syekhul Anbiya siwa Muhammadin, Syekhul Awliya kullihim. Guru para nabi selain Nabi Muhammad, gurunya para wali, semuanya wali-wali yang tinggi. Berkata Nabiullah Khidir alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Kamu tidak akan sanggup bersamaku untuk sabar. Zaman sekarang orang-orang yang tidak memahami bab ini kemudian menuduh Nabi Khidir masih sudah mati dan wafat. Teman-teman, hitunglah kapan Zulkarnain hidup. Lalu hitunglah jaraknya dengan Nabi Musa. Jika kita menghitung umur manusia biasa, tentu beliau sudah tidak bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu dengan beliau karena sudah mati. Zulkarnain sudah mati. Tapi Nabiullah Khidir masih bisa ditemui oleh Nabi Musa. Maka ini dalil yang cukup untuk membersihkan cara berpikir kita yang tidak benar, yang mengatakan dengan tergesa-gesa dan emosi bahwa Khidir sudah mati. Betapa tidak beradabnya orang ini kepada Nabi Musa. Seandainya kalam ini kita pakai bahwa setiap masa kemudian orang akan mati, tidak, Nabi Khidir telah minum ma'ul haya, air kehidupan. Maka Nabi Musa mati, beliau tidak mati. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, nanti di waktu tertentu kita akan membahas satu kitab yaitu yang berjudul Az-Zahrun Nadar fi Halil Khidir, ya, tentang bagaimana ahwal Khidir yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Lalu beliau menyebutkan dalilnya sebenarnya banyak di Quran, ada ratusan, begitu juga hadis ratusan, kemudian disederhanakan dalam hadis menjadi 6 dalil. Hadis pertama, Nabi mengatakan masalul jalis salih wa jalis su' kamathalil misk wa nafihil kir. Ya, orang yang punya teman yang baik dan yang tidak baik seperti berteman dengan penjual parfum, yang satu lagi ahli besi, tukang besi. Walaupun tidak ikut menjual, tapi ikut harum. Walaupun tidak ikut mengerjakan, melakukan apapun terhadap besi, tidak pandai besi, jika kita mendekat pasti ada bau logam menempel di badan. Maka sahabat-sahabat karena Allah, kita adalah sahabat kita. Siapa sahabatmu? Itulah akhlakmu. Kemudian dikatakan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Abu Ya'la dengan riwayat yang sahih, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada yang berkata kepada baginda Nabi, ayyu julasa'una khair. Wahai Rasulullah, siapakah teman yang bisa kami jadikan tempat bergaul, tempat duduk bersama? Apa kata Nabi? Man dzakarakumullah ru'yatu. Orang yang jika engkau memandangnya, memvisualisasinya, mengenangnya, mengingatnya, membuat engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil rabitah. Hadis semakna diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, Imam Ahmad, Imam Hakim dengan lafaz yang berbeda-beda. Sedangkan di lafaz ini ada tambahan wazada fi ilmikum mantiqu. Jika dia berbicara, kalamnya menutrisi keilmuanmu. Wa dzakarakum fil akhirati amalu. Jika engkau lihat amalnya, akhlaknya, membuat kamu mendapatkan zat, bekal di akhirat. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah. Kemudian dalam hadis yang keempat kita loncat, Nabi SAW mengabarkan nanti di akhirat akan ada sekelompok orang bukan nabi, bukan syuhada, tapi mereka dikagumi oleh para nabi dan para syuhada. Mereka mempunyai posisi manzilah makan, posisi yang tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, fakhabirna manhum. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hum qaumun tahabbu biruhillah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan ruhnya Allah. Apa makna ruhullah? Nanti di lain waktu kita jelaskan juga pada pembahasan yang spesial. Ala ghairi arhamin bainahum. Walaupun mereka bukanlah
persaudaraan biologis, bukan keturunan yang sama. Mereka beda jenis, beda ras, beda bangsa. Wala amwal yata'atuna bainahum, ya. Mereka juga bukan orang yang bersahabat, berkumpul karena ada orang kaya yang berbagi harta di situ. Artinya mereka berkumpul bukan masalah fulus duniawi. Fawallahi inna wujuhahum lanurun. Nabi bersumpah, jarang-jarang Nabi bersumpah, demi Allah wajah mereka adalah cahaya. Wa innahum la'ala nur, bahkan cahaya di atas cahaya. Wala yakhafuna idza khafan nas. Di saat manusia ketakutan, mereka tidak takut. Di saat manusia sedang bersedih, mereka tidak bersedih. Lalu beliau membacakan ayat, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah itu nanti tidak ada rasa takut pada mereka, tidak ada kesedihan. Sebagaimana di bumi mereka tidak takut dihujat, maka di sana pun mereka tidak takut mengalami apapun. Surat Yunus ayat 62. Sahabat-sahabat melakukan Allah, tidak jarang ada orang mengancam kita dalam berdakwah. Nanti saya akan menjadi saksi di padang mahsyar untuk memenjarakan, memasukkan kamu ke neraka. Boro-boro mau jadi saksi orang. Kita sendiri belum tentu bisa mengurus diri, bersaksi untuk diri sendiri. Jaga kalam kita. Jangan beragama dengan emosi. Jangan-jangan kita yang salah. Sahabat-sahabat yang dimulakan Allah, karena hari ini orang tidak faham bab suhbah, maka yang bukan ulama dianggap ulama, yang ulama dianggap bukan ulama. Orang yang dari kecilnya sekolah keagamaan sampai S3-nya di ahli tafsir di negeri ini, dihormati orang ini di Al-Azhar, dihormati orang ini di kancah internasional, tapi di negerinya sendiri dihujat, dituduh Syiah, dituduh liberal, dituduh cuma karena ada satu kelainan, perbedaan-perbedaan yang perbedaan itu sudah dimaklumi oleh ahli ilmu. Tapi ada satu orang yang berbeda dengan negerinya, yang membela Al-Qaeda, teroris, yang tidak bersumber, tidak sekolah keagamaan, cuma karena hafal indeks-indeks Al-Quran, lalu kemudian banyak orang terkagum dengannya, itu kemudian dipuja-puji. Ketika ada yang mengkritiknya, maka kita kemudian dicaci maki. Sahabat-sahabat makan Allah, kritik itu biasa. Jika masuk ke ranah ilmiah, maka kritik adalah satu yang wajib. Saya ketika skripsi, saya dikata-katai oleh dosen saya. Ketika S2 tesis lebih gila lagi. Ketika S3 lebih dahsyat lagi. Bahkan dikata-katai, kamu nih bodoh, nulis apa? Itu biasa. Dan itu tidak membuat kita kemudian dendam kepada orang. Namun orang beragama hari ini beragama dengan emosinya. Mungkin pada awalnya dia seorang yang emosional. Ketika memakai baju agama, emosinya kemudian dicari pembenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Maka kami mengimbau diri kami sendiri dan kita semua, hati-hati dalam bersahabat, hati-hati dalam bersubah, bermanhaj. Jangan salah berguru, jangan salah berkomunitas. Sahabat-sahabat yang mulakan Allah, beliau menyebutkan di sini beberapa hadis. Lalu ada satu kisah yang paling gampang, jalan pintas menuju Allah. Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul qaum wa la yastati' ya'mal amalahum. Ada orang, wahai Rasulullah, maksudnya diri sendiri, mencintai seseorang tapi tidak sanggup mengikuti amalannya. Apa kata Nabi? Nabi faham maksud Abu Dzar. Abu Dzar ini dari Bani Ghifar, kalamnya halus, tidak berani berbicara secara terbuka. Mereka orang-orang yang educate. Di zaman orang-orang Mekah saat itu sudah menyembah berhala, mereka masih menyembah Allah dalam agama yang hanif. Apa kata Nabi? Anta ya Abu Dzar. Ketika Abu Dzar menggunakan kata kiasan, Nabi langsung menjelaskan secara terbuka, wahai engkau, wahai Abu Dzar, ma'aman ahbabta, akan bersama siapapun yang engkau cintai. Jika cinta dengan Nabi, akan bersama dengan Nabi. Mana bukti cinta kita kepada Nabi? Sudahkah kita bersolat kepada Nabi? Sudahkah meniru akhlak Nabi? Nabi ketika dicaci maki tidak balas mencaci maki. Ketika beliau dilempari oleh orang-orang Taif
dengan lemparan yang menyakitkan dan menghinakan. Beliau tidak membalas dengan doa, sumpah serapah, hadakallah, saya akan jadi saksi engkau nanti di akhirat. Tidak. Ya, cari makan. Tidak. Nggak ada kalam-kalam begitu. Ya, bahkan tidak ada kalam anjing, kalam monyet, kalam binatang-binatang. Teman-teman, jika kolbu kita di dalamnya masih ada kebun binatang, maka yang keluar nanti nama-nama binatang. Jika di dalam kolbu ini ada kekotoran seperti WC, maka yang keluar nanti sumpah serapah yang jorok seperti yang ada di tempat buang air. Maka orang-orang seperti ini wajib dibersihkan. Maka sahabat-sahabat yang mendapatkan sahabat atau musuh seperti ini, jangan membalas. Orang ini masih perlu diobati. Suatu kali Hanzalah dan Abu Bakar bertemu di jalan. Apa kata Abu Bakar? Kaifa anta ya Hanzalah? Ada apa dengan wajahmu wahai Hanzalah? Berarti di zaman Rasulullah, para sahabat pun mengalami kegoncangan. Jangan dikira sahabat itu langsung sempurna. Mereka mengalami proses-proses juga. Mereka tidak kemudian cukup baca buku atau nonton YouTube atau ikut Zoom semata atau baca lembaran-lembaran terjemahan. Tidak. Mereka kemudian mengadu, berguru kepada Nabi. Bertemulah dua orang ini di tengah jalan. Apa kata Hanzalah? Nafaqah Hanzalah. Hari ini Hanzalah telah munafik, wahai Abu Bakar. Qala subhanallah, ma taqul? Apa maksudmu wahai Hanzalah? Ya. Lalu dia menjawab, nakunu ma'inda Rasulillah yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya 'ainin. Ketika Nabi mengajari kami tentang surga neraka, seakan-akan kami langsung memandang surga neraka. Ini yang kita sebut kasyaf. Beberapa orang kita diceritakan surga neraka, Allah perlihatkan dalam alam rohaninya tentang surga neraka. Ada orang yang tidak, dia cukup dengan tasdik dan percaya. Tapi kasyaf bukanlah jaminan orang ini selalu benar. Inilah Hanzalah. Dia kemudian merasa dirinya tidak benar. Ketika keluar, pulang ke rumahnya, afasana al-azwaj wal aulad wal dayat nasina kathiran. Ketika kami kemudian pulang ke rumah, ketemu pasangan, anak, ketemu aktivitas, apalagi zaman sekarang ketemu gadget, smartphone, ketemu game, ketemu semuanya. Apa kata beliau? Nasina kathiran. Kami lupa banyak hal. Saya tidak tahu, teman-teman, apa yang dikatakan Abu Bakar dan Hanzalah seandainya mereka hidup di zaman kita, lalu beliau berdua melihat aktivitas kita ketika pulang. Kita lebih sedang buka YouTube, nonton film-film Korea kah, tidak dilarang berhibur diri. Tapi jika waktu kita menghibur diri dalam sifat duniawi lebih banyak daripada ukhrawi, maka inilah yang dikatakan oleh Hanzalah. Hanzalah menuduh dirinya munafik, tidak menuduh orang munafik. Inilah sahabat Nabi, tidak pernah mengatakan dirinya munafik, tapi dia mengatakan nafaqah Hanzalah. Hanzalah lah yang munafik. Kata Abu Bakar, wallah, saya juga begitu. Ternyata Abu Bakar menemukan hal yang sama dengan Hanzalah. Selevel Abu Bakar merasakan hal yang sama, apalagi saya. Saya juga yakin teman-teman sahabat merasakan yang sama. Kemudian datanglah mereka kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mendengar kalam Hanzalah. Apa kata Hanzalah? Nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah munafik wahai Rasulullah. Lalu disebutkan, dilaporkanlah persoalan yang tadi. Apa kata Nabi? Nabi nggak bilang ke ente munafik, ente kacau, enggak. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zatku, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya. Lau tadumuna ala ma kunta kununa indi fi dzikri wa fi dzikri la safatkumul malaika ala furusikum wa fi turukikum. Walakin ya Hanzalah sa'a wa sa'a. Nabi mengatakan, lau tadumun, seandainya kamu berpegang teguh, membawa rasa kerinduan surga, rasa bersamaku ke rumahmu. Ini yang kita sebut rabitah. Rabitatul syekh, rabitatul kubur, rabitatul akhirah. Mengikatkan hati dengan guru, mengikatkan hati dengan akhirat. Lalu mengikatkan hati fi zikri, dengan zikrullah. Maka malaikat-malaikat akan datang menyalami kalian.
baik furushikum, di atas tempat tidur kalian, dan di jalan kalian. Apa maksudnya? Dua tempat ini, teman-teman, adalah dua tempat yang paling mudah orang lalai. Kita lalai saat kita tidur di kasur-kasur kita, di ranjang-ranjang kita. Kita lalai saat kita di jalan, karena mata kita jelalatan. Kita melihat hal yang indah-indah menurut diri yang fisik. Tapi Nabi mengatakan apa? Kalau kamu bisa istiqomah membawa rasa ini ke rumahmu, ke tempat bekerjamu, ke tempat manapun engkau pergi, maka malaikat akan menyalamimu. Maka beberapa sahabat merasa dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah. Begitu juga yang kita saksikan dari sahabat-sahabat kita yang Allah bukakan hatinya di saat zikir, di saat membaca Al-Quran. Dia mengalami hal yang sama dengan para sahabat. Tapi Nabi mengatakan, ya Hanzalah, walakin ya Hanzalah, sa'ah, bertahap, hai Hanzalah. Sedikit demi sedikit, wahai Hanzalah. Jangan langsung kemudian instan. Inilah yang disebut suhbah, berguru, mengamalkan pelan-pelan. Maka Nabi ketika bertemu peminum khamar, Nabi gak bilang, kamu jangan minum khamar. Tapi kemudian turun ayat menjelaskan bahwa manfaat khamar tidak lebih besar daripada mudaratnya. Dibiarkan dulu. Tidak langsung mengatakan khamar haram. Oh ini haram, ini bid'ah. Ini bukan tariqahnya Nabi, bukan manhajnya Nabi Muhammad SAW. Itulah mursyid rohani. Lalu turunlah kemudian di masa berikut ketika ada kasus. Apa kata Allah? Bahwa dosanya akibat dari meminumnya lebih berbahaya daripada tidak meminumnya. Lalu terakhir ketika ada kasus berikut, mereka sholat, lalu ayatnya berganti lafaz, baru kemudian dilarang sholat, lalu kemudian baru diharamkan. Maka sahabat-sahabat yang muliakan Allah, begitulah cara Nabi mendidik. Mulailah kenalkan seseorang kepada Allah, lalu ajarkan pelan-pelan membersihkan dirinya. Dulu seorang ulama, pendiri Institut Ilmu Al-Quran dan PTIQ, ya, dua lembaga besar di Indonesia ini, yang S1, S2, S3-nya, yang sekarang saya mengajar di salah satu lembaganya, bernama Syekh Kiai Haji Ibrahim Hussein. Beliau mempunyai tradisi seperti kiai kebanyakan di Pulau Jawa, di Nusantara ini, yaitu syurbud dukhan, mengkonsumsi rokok. Lalu beliau sakit, datang kepada dokter. Dokternya mengatakan berhenti. Karena beliau menghargai ilmu seorang dokter ini, maka beliau berhentilah secara mendadak, tidak bertahap. Apa yang terjadi? Sakitnya bertambah parah, badannya bertambah lemah, nafsu makannya tidak ada, wajahnya terlihat lesu, tubuhnya lunglai. Karena masalah ini akhirnya beliau datang lagi ke dokter, dicarilah dokter, ketemulah dokter yang lebih senior. Apa kata dokter ini? Siapa yang melarang Pak Kiai untuk merokok? Secara mendadak. Lalu kemudian beliau merahasiakan nama dokternya. Kata si dokter senior ini, itu dokter baru praktek, dia belum mengerti cara menterapi orang, jam terbangnya belum banyak. Pak Kiai kalau mau berhenti, bertahap. Kembalilah merokok, tinggalkan secara bertahap, sehingga kemudian dia bisa terbebas secara mutlak. Ternyata terapi orang narkoba juga sama. Terapi orang-orang kecanduan minum juga sama. Terapi orang yang terkena penyakit maksiat juga sama. Sahabat-sahabat kepada Allah, itulah seni seorang guru dalam mentazkiyah kolbu murid-muridnya. Maka di sini di halaman 50 sampai akhir bab, beliau menjelaskan tentang kalam-kalam ulama mengenai pentingnya berguru. Jika mereka menganggap berguru itu penting, yang paling menarik adalah tentang kalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang memberikan kriteria bahwa guru yang akan kita cari adalah guru yang tidak mengikuti hawa nafsu, tapi guru yang zakir, yang ingat kepada Allah, yang tidak ghaflah, yang tidak lupa. Bagi beliau menemukan pada salah satu sosok gurunya. Ini yang disebutkan dalam kitab Awabilus Shayyib. Jika mereka berguru, apalagi kita. Sahabat-sahabat maka Allah, inilah beberapa
kajian bedah kitab dari Haqaiq An-Tasawuf. Semoga bertambah nutrisi keilmuan.